Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ariansah dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini di kegiatan Modul Nusantara dalam rangka kontribusi sosial beruntuk mengkampanyekan peranan generasi muda untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan dan seni bangsa Indonesia, di mana kegiatannya mempresentasikan materi dengan judul Peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan seni bangsa Indonesia. Kita langsung menuju ke slide pertama. Peranan pemuda dalam melestarikan kebudayaan. Tentunya kita sudah mengetahui sebelumnya tentang kebudayaan itu sendiri, di mana kebudayaan merupakan hasil buah pikir, akal budi, dan cipta rasa karsa dan karya manusia yang kemudian tumbuh di tengah masyarakat menjadi sebuah pola hidup dan juga kebiasaan. Kebudayaan itu senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman. Diawali dengan adanya primitivisme yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan alat-alat maupun barang-barang pada zaman dahulu yang kemudian berangsur-angsur mengalami modernisasi. Ini berjalan beriringan seiring dengan tumbuh kembangnya atau pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjadilah sebuah kebiasaan. Itulah yang disebut dengan proses kebudayaan. Jadi dari primitivisme lalu mengalami modernisasi dan kemudian kukuh menjadi sebuah kebudayaan di masanya. Karena yang namanya modernisasi itu tidak akan pernah berhenti seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika nanti 10 tahun itu ada modernisasi kembali terhadap suatu barang, suatu metode atau suatu alat, maka alat-alat atau barang atau produk yang kita gunakan sekarang itu sudah tergolong primitif atau usang, ya. Timbullah sebuah kebiasaan atau kebudayaan baru. Budaya merupakan respon dan adaptasi terhadap keadaan di luar diri dan lingkungan sekitar kita. Lama-kelamaan, respon dan upaya kita beradaptasi terhadap segala pengaruh dari luar diri kita, jika itu berhasil mengubah apa yang ada, mengubah apa yang sudah melekat dalam diri kita, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, itulah terjadi proses asimilasi budaya atau bisa juga mungkin akulturasi begitu ya. Kemudian kita kaitkan sekarang terhadap atau kepada pemuda. Sebagai generasi muda, tentu kebudayaan ini bukanlah tantangan yang mudah. Ada berbagai banyak tantangan yang perlu diantisipasi guna tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan itu sendiri. Faktor utamanya tentu saja adalah globalisasi. Saling mempengaruhi antar sendi, antar lini, dan antar negara di berbagai belahan dunia. Tantangan yang terbesar tentunya adalah adanya perembesan budaya asing. Budaya asing yang sangat mudah merembes kepada sendi-sendi kehidupan budaya bangsa kita atau dalam diri pemuda khususnya, ini dapat melunturkan kecintaan kita terhadap tanah air. Berpotensi sekali ya, dan itu sudah banyak terlihat dan banyak kasusnya yang sudah dapat kita amati, mungkin termasuk ada pada diri kalian juga. Kemudian skeptis atau apatis terhadap budaya sendiri. Jadi skeptis itu artinya sama seperti tidak terlalu menganggap serius dan lebih ke membual terhadap kebudayaan sendiri. Apatis juga parah, itu seperti acuh tak acuh, tidak peduli terhadap berbagai komponen budaya yang kita miliki. Apa yang terjadi? Ini kita dihadapkan pada ancaman kepunahan budaya dan kehilangan beberapa warisan budaya. Dan sudah seringkali juga kita dihadapkan pada kasus bahwa budaya kita diklaim. Setelah diklaim, baru kita, para pemuda itu serentak bergerak dan bersuara gitu. Tapi ini merupakan ancaman dan tantangan yang serius ya. Kemudian degradasi karakter bangsa juga menjadi tantangan bagi pemuda, karena bahwasannya budaya-budaya yang masuk ke Indonesia
itu tidak semuanya cocok dengan nilai luhur bangsa kita atau nilai-nilai karakter bangsa kita yang sangat menjunjung tinggi keberadaban manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian ini yang sangat mudah diamati, jadi globalisasi ini akan membawa kita pada perubahan sikap dan juga perilaku yang menunjukkan adanya kecanduan terhadap teknologi, dan ini juga mengancam eksistensi dari budaya kita, sudah menjadi rahasia umum. Kemudian hedonisme yang terakhir, kita sebenarnya punya chapter khusus yang akan membahas tentang ini. Namun hedonisme ini juga merupakan tantangan yang akhirnya harus dijawab pemuda di tengah globalisasi dan pertumbuhan dunia digital saat ini. Nah, karena hedonisme ini atau sikap yang dilandasi atas kesenangan belaka, hura-hura. Lalu bagaimana seharusnya para generasi muda menjalankan perannya dalam mempertahankan seni dan budaya bangsa? Yang pertama, mengenal seni dan budaya. Generasi muda perlu mengenal kesenian dan kebudayaan Indonesia yang sangat banyak ragamnya. Dengan mengenal akan lebih mudah untuk tertarik dan mempelajari. Selanjutnya akan muncul rasa ikut memiliki dan pada akhirnya tumbuh rasa mencintai dan budaya sendiri. Contohnya mengenal dan mempelajari kesenian dan lagu-lagu daerah atau belajar membuat tulis. Yang kedua, mencegah agar tak diakui negara lain. Banyaknya ragam kebudayaan di Indonesia seringkali membuka kemungkinan bagi negara lain untuk mengakuinya, terutama negara tetangga. Untuk itu, generasi muda wajib ikut serta dalam usaha menjaga keamanan budaya dengan mempraktekkan dan melaksanakan segala yang berhubungan seperti cara berbahasa dan sebagainya, sehingga budaya tidak akan bisa mudah diambil atau diakui oleh negara lain. Yang ketiga, melahirkan kesadaran melestarikan seni dan budaya. Sejatinya, kesadaran untuk melestarikan warisan budaya bangsa memang harus dimulai dari para generasi bangsa, karena di pundaknya lah ada potensi besar yang dapat memotivasi berbagai pihak. Demi mempertahankan seni dan budaya Indonesia, generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi apa yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia agar tetap berkembang. Yang keempat, memiliki rasa bangga. Sebagai generasi penerus, bangsa Indonesia harus mempunyai rasa kebanggaan tersendiri, memiliki beragam seni dan budaya yang merupakan aset negara. Maka dari itu, generasi muda harus ikut serta melestarikan seni dan budaya dengan menggunakan produk asli buatan Indonesia, misal menggunakan batik dalam berbagai acara resmi. Kemudian yang kelima, mengenalkan keragaman budaya pada dunia. Di antara negara-negara di dunia, Indonesia terkenal dengan keragaman seni budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Memperkenalkan keragaman budaya pada dunia akan menumbuhkan kebanggaan atas kekayaan budaya yang dimiliki. Jika dunia sudah mengenal seni dan budaya Indonesia, maka akan terjadi harmonisasi hubungan dengan negara-negara lain. Kerjasama dapat terjalin seperti pertukaran pelajar ataupun pertukaran misi kebudayaan. Perbedaan yang ada dari keberagaman juga bisa menjadi cara untuk mengusung slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.